Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 di apa ya? Cek pemahaman konsep 1A8 ya. Kita lihat soalnya masih sama seperti tadi, hanya kali ini dia jaraknya bisa seperti ini ya, dibatasi oleh 2. Bagaimana kalau seperti itu ya? Oke, kita coba kerjakan soal ini. Nah, pertama sekali, prinsipnya masih sama. Kita akan coba mengupayakan agar ya ini yang di dalam nilai mutlak itu nilainya menjadi sama dengan X kurang gitu ya. Berarti ini sama-sama dibagi dengan nilai mutlak minus 5 ya. Jadi dapat 75 lebih kecil sama dengan nilai mutlak X kurang 6 per 5 lebih kecil sama dengan 12 per 5. Nah, kita fokus ke sini, berarti X-nya sama dengan 6 per 5. Oke, kita buat garis bilangannya seperti ini. Tapi kita punya dua aturan kali ini ya. Kita hitung dulu untuk X sama dengan 6 per 5 sebagai patokan. Kalau jaraknya 7 per 5, ya, berarti katakan di sini hasilnya adalah tambah 7 per 5 berarti 13 per 5. Kalau dikurang 7 per 5 berarti minus 1 per 5. Itu kalau kita pakai plus atau kurang 7 per 5. Yang jaraknya 12 per 5 berarti ditambah 12 per 5. 6 tambah 12 itu kan 18. Berarti 18 per 5. Nah, 6 dikurang 12 jadi minus 6 per 5. Nah, kita dapat melihat ya bahwa dalam hal ini ya ada ada aturan yang harus kita penuhi. Nah, tadi kalau 13 per 5 dengan 6 per 5 jaraknya itu 7 per 5. Supaya jaraknya lebih besar dari 7 per 5, berarti titiknya itu adalah yang hijau. Seandainya tidak ada batasan harus lebih kecil dari 12 per 5, maka yang hijau ini akan selalu diperpanjang ke kanan. Tapi karena terbatas, dia katakan juga lebih kecil dari 12 per 5, maka harusnya arah arsirannya ke kiri. Nah, sama seperti tadi, kalau seandainya tidak ada batasan, dia harus lebih besar dari 7 per lebih besar sama dengan 7 per 5, maka ya dia tidak akan berhenti, selalu ke kiri. Nah, sama juga seperti ini ya. Lebih besar dari 7 per 5 berarti kita arsir, lalu berhenti di minus 6 per 5 karena terbatas sampai di sana. Nah, ada lagi satu lagi yang membedakan dari soal sebelumnya, khusus soal ini katanya lebih kecil sama dengan, maka bisa termasuk yang nilainya adalah 13 per 5 dan 18 per 5 dan 1 per 5, minus 1 per 5 dan minus 6 per 5. Nah, bagaimana cara menuliskan jawabannya? Oke, dalam hal ini berarti untuk menuliskan jawabannya kita cukup tuliskan minus 6 per 5 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan minus 1 per 5. Nah, karena dia terpisah, maka atau 13 per 5 lebih kecil dari atau sama dengan X lebih kecil sama dengan 18 per 5. Jadi kita coba periksa, mudah-mudahan kunci jawabannya sesuai. Kalau tidak, kita akan coba periksa kembali. Oke, ya sangat banyak sekali seperti ini. Kita periksa apakah, tapi angka-angkanya sama ya. Kita coba periksa dengan cara menulis secara manual. Ya, tadi jawabannya adalah minus 6 per 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan minus 1 per 5. Itu yang pertama. Lalu atau
Kita tuliskan atau di mana tadi, atau di sini, atau salah posisi dia. Kita ulangi dulu. Atau 13/5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 18/5. Kita cek. Oke, ternyata diterima jawabannya ya. Oke, untuk memantapkan konsep kita coba satu soal lagi saja. Kita pilih secara acak. Mudah-mudahan soalnya berbeda dengan tadi. Oke, kita dapatkan soal yang baru. Kita coba kerjakan. Ya, soal berikutnya ini ya, kali ini batas di kanan itu tidak ada sama dengannya, di kiri ada sama dengannya. Oke, kita mau coba lihat bagaimana cara mengerjakannya ya. Kita lihat. Nah, di sini 5 lebih kecil sama dengan nilai mutlak 5x kurang 7 lebih kecil dari 6. Nah, kita masuk pada langkah pertama, ini x kurang 7/5 lebih kecil dari 6/5 lebih besar sama dengan 1. Nah, maka patokannya adalah si X sama dengan minus 7/5. Lalu kalau ditambah 1, hasilnya positif ya, ini harusnya ya. Positif 7/5. Kalau ditambah 1 berarti hasilnya adalah 1 itu 5/5 berarti 12/5. Kalau ditambah 6/5 hasilnya menjadi 13/5. Kalau dikurang dengan 1 berarti hasilnya 2/5. Dikurang 6/5 hasilnya jadi 1/5. Oke. Nah, sama seperti tadi ya. Arsirannya adalah lebih besar dari atau sama dengan 1, lebih kecil dari 6/5, lebih besar dan lebih kecil. Tetapi kita harus hati-hati ya, dalam hal ini yang sama dengannya adalah yang lebih besar atau sama dengan 1. Nah, yang sama dengan 1 kan yang 12/5 ya. Jadi solusinya menjadi ya 1/5 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 2/5, atau ya 12/5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 13/5. Oke, kita coba periksa jawabannya. Oke, kita lihat dulu. Oke ya, sama dengannya di 2/5. Kita coba copy ini. Kita cek kalau seandainya kita buat seperti yang kita tulis tadi ya. Ya, oke, ini berarti harusnya 1/5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2/5. Ya, satu lagi 12/5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 13/5. Apakah jawabannya juga bisa diterima? Kita lihat ya. Oke, bisa ya. Itu mungkin yang perlu kita perhatikan. Satu lagi, mungkin satu soal tidak dari sini. Kita harus hati-hati ketika pertanyaannya jadi seperti ini. Oke, 0 lebih kecil dari 5 X kurang 2 lebih kecil dari 5, misalnya seperti ini ya. Berarti untuk contoh soal ini patokannya adalah si X sama dengan 2, atau tambahlah kita buat ya. Berarti patokannya adalah X tambah 2 sama dengan 0, atau X nya sama dengan minus 2. Oke, X sama dengan minus 2. Nah, bagaimana maksudnya nilai mutlak X lebih besar dari 0? Nah, yang berjarak 0 dengan dirinya kan berarti dirinya sendiri. Tuh, yang berjarak 5 yaitu
si minus 3, minus 2 tambah 5 kan 3 ya, serta minus 7. Akibatnya daerah ini menjadi seperti ini. Ya, kita lihat berarti minus 7 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2 karena 2 tidak termasuk, atau 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua menuliskannya bisa aja minus 7 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3, atau ya X tidak sama dengan minus, dan ya, jangan atau ya, dan X tidak sama dengan minus 2. Jadi dua cara ini menuliskannya. Nah, bentuk ini, ketiga bentuk ini barangkali bisa menjadi contoh bagi kita ya. Jadi dianggap selesai untuk soal kedua.